Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhika Kusumawardhani dengan NIM 2011102 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar Sistem Komunikasi Satelit dengan judul Pengembangan UAV melalui pemanfaatan jaringan 5G dengan penerapan satelit LEO. Untuk topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, bab 2 pembahasan yang terdiri dari tinjauan pustaka, metode, hasil, dan pembahasan, bab 3 penutup yang terdiri dari kesimpulan. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas lautan 3.257.983 km persegi serta memiliki 17.504 pulau, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara maritim besar, kuat, dan makmur. Namun masalah illegal fishing serius mengancam kedaulatan dengan 488 kapal ilegal tercatat pada tahun 2018, termasuk dari Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, Tiongkok, Belize, dan 1 kapal tanpa negara asal. Tindakan penjagaan telah dilakukan dengan mengirimkan kapal perang untuk patroli. Namun, biayanya terlalu tinggi karena bahan bakar dan pasokan untuk personal. Solusi potensial adalah penggunaan teknologi UAV untuk menggantikan peran kapal dalam pengamanan wilayah rawan illegal fishing sehingga mengurangi biaya operasional. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Unmanned Aerial Vehicle dan poros maritim dunia? Mengapa Unmanned Aerial Vehicle dianggap penting? Yang ketiga, bagaimana cara kerja dasar dari Unmanned Aerial Vehicle? Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu pembahasan. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai teori dasar terlebih dahulu yang terdiri dari maritim, unmanned aerial vehicle, satelit LEO, GPS, dan jaringan 5G. Untuk yang pertama yaitu maritim. Maritim mencakup semua aspek terkait dengan lautan termasuk fenomena alam seperti arus dan gelombang, serta sumber daya hayati dan non-hayati di laut. Ini meliputi ekosistem laut, wilayah pesisir, pelabuhan, perikanan, dan wisata bahari, dan industri maritim. Konsep ini juga penting untuk pertahanan negara karena melibatkan pemetaan wilayah laut dan kepentingan pelayaran serta perdagangan laut. Negara yang memiliki hubungan khusus dengan laut sering dianggap sebagai negara maritim. Yang kedua yaitu UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Unmanned Aerial Vehicle adalah wahana udara tanpa awak yang dapat terbang tanpa dikendalikan langsung oleh pilot. UAV dapat memiliki berbagai bentuk, seperti pesawat dengan sayap tetap atau sayap putar, dan digunakan dalam bidang seperti pemantauan lingkungan, pengawasan meteorologi, riset cuaca, dan keperluan militer. Teknologi UAV terus berkembang, termasuk dalam penggunaan perangkat pendukung yang memungkinkan pengendalian sepenuhnya secara autonomous. Pengendalian UAV dapat dilakukan melalui remote control oleh pilot dari jarak jauh atau secara otomatis melalui program perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu satelit. Satelit adalah objek mengorbit bumi di luar angkasa dan berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima, memproses, dan memancarkan kembali sinyal komunikasi. Mereka bertindak sebagai repeater frekuensi radio, mengirimkan informasi dari satu titik di bumi ke lainnya. Terdapat ratusan satelit yang digunakan untuk peramalan cuaca, penyiaran televisi, komunikasi, internet, dan GPS.
Yang keempat yaitu satelit LEO. Satelit Low Earth Orbit atau LEO adalah orbit terdekat dengan permukaan bumi dengan ketinggian berkisar antara 500 km hingga 2000 km. Benda langit ini tidak dapat berada di orbit di bawah ketinggian tersebut karena akan terpengaruh oleh atmosfer bumi. Di orbit ini terletak International Space Station atau ISS yang merupakan hasil kerjasama beberapa negara termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Jepang. Yang kelima yaitu GPS atau Global Positioning System. Global Positioning System adalah teknologi navigasi yang memanfaatkan sinyal dari satelit untuk menentukan informasi seperti kecepatan, arah, rute perjalanan, jarak ke tujuan, serta waktu matahari terbit dan terbenam, serta berbagai informasi lainnya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu jaringan 5G. Teknologi 5G merupakan evolusi seluler generasi kelima yang diharapkan mengintegrasikan individu, benda, data, aplikasi, dan infrastruktur kota melalui jaringan cerdas. Dengan kecepatan dan keandalan tinggi serta kemampuan menghubungkan banyak perangkat, 5G memproses data dengan delay minimal. 5G dapat mendukung berbagai aplikasi seperti rumah pintar, kota cerdas, layanan medis jarak jauh, dan otomatisasi industri. Jaringan ini diharapkan mencapai kecepatan data hingga 20 Gbps menggunakan OFDM untuk fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih tinggi. Selain meningkatkan layanan broadband seluler, 5G juga memperluas cakupan ke komunikasi misi kritis dan Internet of Things atau IoT. Yang selanjutnya yaitu metode. Solusi DMR01 menggunakan UAV dengan teknologi jaringan 5G untuk kontrol dan pengiriman data, menggunakan frekuensi 5G lebih dari sama dengan 30 GHz hingga lebih dari sama dengan 6 GHz dengan satelit Low Earth Orbit atau LEO untuk delay rendah, cakupan luas, minim kerugian sinyal, dan efisien pada stasiun bumi berdaya rendah. Data dan sinyal perintah akan dikirimkan dari remote control ke UAV dan sebaliknya melalui jaringan 5G melalui Base Transceiver Station atau BTS. Sinyal perintah dari remote control akan diteruskan ke BTS terlebih dahulu, kemudian akan diteruskan ke satelit LEO, dan akhirnya sinyal akan diterima oleh UAV. Proses serupa berlaku untuk pengiriman data gambar. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Solusi yang dirancang untuk mengatasi masalah illegal fishing melibatkan penggunaan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV dengan teknologi 5G. UAV ini dilengkapi dengan berbagai sensor termasuk GPS geodetik, kamera 50 MP, LiDAR, dan sensor lainnya. DMR01 memiliki kemampuan terbang selama 15 jam dengan baterai lithium-ion. Data dari UAV disampaikan melalui jaringan 5G dengan menggunakan satelit Low Earth Orbit atau LEO untuk mengurangi delay dan meningkatkan cakupan. Remote control dari UAV dilengkapi dengan dua layar monitor. Satu menampilkan gambar langsung dan yang lainnya menggunakan teknologi infrared. Meskipun berperan dalam pengawasan perbatasan laut, UAV tidak dilengkapi dengan senjata untuk penenggelaman kapal. Tugas tersebut tetap dilakukan oleh kapal perang. Solusi ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam pertahanan negara serta aplikasi pada kendaraan lainnya di masa depan. Yang selanjutnya itu bab 3, yaitu kesimpulan. DMR01 memiliki fitur GPS geodetik, kamera 50 MP dengan sensor Sony f1.2, sensor inframerah, serta sensor deteksi logam, ketinggian, dan arah angin. UAV ini menggunakan baterai lithium-ion dan diestimasi dapat terbang selama 15 jam. DMR01 berpotensi mengurangi biaya pengeluaran negara terkait penjagaan maritim dan akuisisi UAV untuk keperluan pertahanan negara.
DMR01 mampu mentransmisikan data secara real time berkat pemanfaatan jaringan 5G. Keunggulannya yaitu DMR01 memiliki kemampuan untuk survei di dataran dan perairan perbatasan negara. UAV ini berpotensi digunakan dalam pertahanan nasional. DMR01 dapat mencapai jarak jauh berkat penggunaan jaringan 5G. Untuk kelemahannya yaitu mengharuskan anggaran besar, memiliki waktu terbang terbatas karena ketergantungan pada baterai, rentan terganggu oleh kondisi cuaca saat terbang. Untuk saran pada penelitian di masa depan yaitu konsep yang diterapkan pada UAV ini dapat diterapkan pada kendaraan lain seperti mobil dan roket. UAV ini dapat dimodifikasi menjadi pesawat tempur untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Sekian pemaparan mengenai tugas besar sistem komunikasi satelit dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.